ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulih. Artinya Maha mengetahui akan hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun. Ahadan di sini dalam bentuk nakirah yang menunjukkan keumuman siapapun orangnya. Tidak akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal gaib kecuali orang yang diridhai oleh Allah dari para rasul. Maka jangan percaya kalau ada yang dianggap orang pintar, dan tidak ada dalam Islam itu ilmu putih, ilmu hitam, nggak ada. Ya, nggak ada ilmu putih, ilmu hitam. Kalau dari kiai, ustadz, habib, kiagam, tuan guru, ya guru agama itu ilmu putih. Kalau dari orang-orang yang memang benar-benar dukun itu ilmu hitam nggak ada. Yang seperti itu di dalam Islam nggak ada ilmu hitam, ilmu putih. Yang ada adalah apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu ilmu yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka ilmunya tidak benar. Faedah selanjutnya yang keberapa ini? Faedah dari surat Al-Kahfi, cerita yang pertama. Faedah berapa? Yang kelima. Baik. Yang kelima faedahnya adalah setiap kali melihat sesuatu yang baik-baik hendaknya selalu dikaitkan dengan Allah. Setiap kali melihat sesuatu yang baik-baik hendaknya selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari ayat ini, dalil dari faedah ini adalah surat Al-Kahfi ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Jangan sekali-kali kamu mengatakan untuk sesuatu aku akan benar-benar melakukannya besok. Ya, tapi harus disebutkan illa an yasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang ingin melakukan sesuatu maka sandarkan diri kepada Allah. Sebut insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sebut, karena jika Allah menghendaki. Tetapi khusus untuk doa jangan insya Allah. Saya berdoa untuk ibu, insya Allah selalu diberkahi rezekinya. Itu udah boleh. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Doa itu orang harus tegas, yakin, minta kepada Allah, bukan ragu-ragu. Kalau ada insya Allah, itu berarti ragu-ragu mintanya. Dia harus tegas, yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin faedahnya agak kurang tepat tadi, yaitu mungkin diganti yang kelima adalah jika ingin melakukan sesuatu maka ucapkanlah insya Allah. Jangan sampai lupa dengan mengucapkan insya Allah tersebut. Kenapa? Karena seseorang kadang-kadang ya, dia punya kekuatan, punya rencana, tetapi Allah berencana yang lain dengan takdirnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia takdir yang lain. Makanya ucapkan insya Allah. Agar apa? Agar seseorang tersebut dimudahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang sudah dia niatkan. Nah, faedah yang keenam baru tadi. Kalau melihat yang baik-baik maka ucapkan, maka kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dari mulai surat Al-Kahfi ayat 33 sampai surat Al-Kahfi ayat 40. Khusus di ayat yang ke-39 itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Faedah yang keenam, yaitu bahwasanya
jika kita melihat sesuatu yang baik, menakjubkan, mengindahkan, menyenangkan hati, maka kaitkan, gantungkan itu dengan kekuasaan Allah agar tidak hancur nikmat yang kita dapatkan tersebut. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka wa malan wa waladan." Artinya, ini kan ceritanya Bapak kalau baca dari surat Al-Kahfi ayat 33, itu Allah menceritakan ada ini cerita masuk kepada cerita yang kedua ya sebenarnya. Ya, jadi poin yang keenam ini adalah faedah pertama dari cerita kedua. Cerita keduanya tentang apa? Pemuda apa? Pemilik kebun. Dua pemilik kebun, yang satu beriman, yang satu kafir. Nah, faedah pertama dari cerita kedua ini adalah apabila melihat sesuatu yang baik, maka dikaitkan dengan kuasa Allah. Agar yang baik, nikmat yang kita dapatkan tersebut tidak sirna, tidak hancur. Jadi ini sudah masuk cerita kedua ya. Faedahnya faedah pertama. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang baik, nyaman dipandang mata, mengenakan hati, melegakan hati, maka jangan lupa kaitkan dengan kuasa Allah. Agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang. Dalilnya apa? Ya, surat Al-Kahfi ayat mulai dari ayat 33 sampai ayat ke-39. Ya, atau juga 40 boleh, 41 juga boleh. Yang jelas itu ceritanya tentang dua pemilik kebun. Jadi ceritanya orang kafir yang pemilik kebun ini, dia melihat kebunnya mau panen. Ya, saya bacakan dari surat ayat yang ke-34. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Yang artinya, dan dia memiliki buah-buahan, dan dia berkata kepada temannya pemilik kebun yang lain. Waktu itu saling berbincang-bincang, ana aktsaru minka malan, aku yang lebih banyak harta daripadamu, wa azzu nafaran, dan aku yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya, tukang kebun atau pemilik kebun yang kafir ini, dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan subur luar biasa. Tinggal panen, maka dia mengatakan aku dilihat. Ya, yang tidak dikaitkan dengan kuasa Allah. Ma'adunnu an tabida hadhihi abadan. Aku tidak mengira ini pasti tidak akan pernah hancur. Kebunku yang begitu luar biasa indahnya dan tinggal panen ini tidak mungkin hancur. Wa ma'adunnu as-sa'ata qa'imah. Ya, sampai dia saking sombongnya dengan hasil usahanya, dia mengatakan, aku kira hari kiamat tidak akan bangkit. Ya, wala in uridu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba. Maka akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala lahu sahibuhu wa yuhawiru akafarta billadhi khalaq. Temannya yang muslim mengatakan, wahai si fulan, pemilik kebun, apakah engkau kafir dengan zat yang telah menciptakanmu? Min turabin, thumma min nutfah, thumma sawwaka rajulan. Dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Allah ciptakan engkau menjadi lelaki sempurna seperti sekarang. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahadan. Dialah Rabbku dan aku tidak mensyirikkan Allah dengan seorang apapun, siapapun. Kemudian walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau seandainya ketika kamu masuk kebunmu tadi, maka engkau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, maka engkau akan dapat memetiknya. Karena semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu, semua yang engkau
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila melihat nikmat, melihat sesuatu yang baik, jangan lupa ucapkan apa? Masya Allah. Ada cerita teman saya ini, dia cuci mobil. Pokoknya cuci sebenar-benar cuci sampai mengkilat. Sampai dia katakan, mobil saya ini luar biasa. Dia lupa mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Tidak beberapa lama, padahal mobilnya lagi diem, diserempet sama mobil yang lain. Kejadian. Ya, yang lagi beli baju baru, lagi ngeliat, apalagi dicari, Masya Allah bagus sekali, kayaknya orang paling seganteng sedunia gitu. Ucapan Masya Allah, kan ada ucapan doa ketika kita memakai baju baru, ya, agar tidak terkena baju tersebut keburukan akibat seseorang, ya, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta kebaikan, tidak dikaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perhatikan, ketika kita mengaitkan sesuatu karena Allah, ini pentingnya faedah yang kedua. Jika suatu yang baik dikaitkan dengan kuasa Allah, maka hilang rasa sombong dan congkak kita. Dalam bahasa yang lain mungkin bisa ditulis, ingin agar tawadhu, selalu rendah hati, adalah kaitkan seluruh kelebihan yang kita miliki kepada kuasa Allah. Saya ulangi, ingin kiat jitu, ya, kiat jitu agar selalu tawadhu, rendah hati, tidak mudah sombong, ujub. Kiatkan selalu kelebihan yang kita miliki dengan kuasa Allah. Ilmunya kah, hartanya kah, kekuatan tubuhnya kah, kepintarannya kah, kiatkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, Qarun ketika dia diberikan kelebihan harta, tidak mengaitkan dengan kuasa Allah, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Perhatikan surah Al-Qasas dari mulai kalau tidak salah ayat 74 sampai 82 atau 86 sekitar itu. Dia mengatakan, sesungguhnya harta yang aku miliki karena ilmu yang aku punyai. Dia lupa yang memberikan itu siapa? Allah. Fir'aun, orang yang tidak mengaitkan kekuasaannya dengan kuasa Allah. Dia mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Akhirnya dia sombong, congkak. Aku tidak mengenal kekuasaan yang berhak disembah melainkan aku, kata Fir'aun. Beda dengan yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis. Jin Ifrit mengatakan, qala ifritu minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku mendatangkan istana tersebut sebelum engkau bangun. Jadi sebelum bangun begini, wahai Nabi Sulaiman, istana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan. Kemudian, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dia sombong. Ifrit sombong. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku untuk itu sangat kuat dan sangat amanah. Tapi di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-40 dari surat An-Naml, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang berilmu mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Nah, tuh sebelum berkedip tadi datang sudah istana Ratu Bilqis. Ya, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Ketika benar-benar ada istana tersebut
Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemurahan, anugerah dari Rabbi, disedangkan dengan kekuasaan Allah. Makanya Bapak Ibu, ini terakhir ya. Sebenarnya masih banyak karena tinggalnya 2 cerita. Cerita yang kedua aja belum selesai faedahnya. Karena surah Al-Kahfi itu luar biasa, terutama nanti ceritanya Nabi Hud dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali faedah yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Faedah terakhir yang saya sebutkan tadi, kiat jitu agar mudah tawadhu, jauh ujub, jauh merasa pintar, merasa lebih kaya, merasa sombong adalah apa? Kaitkan kelebihan dengan kuasa Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Karena habis asar saya mau ke Blok M sekolah. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Cerita Ashabul Kahfi itu zamannya Nabi siapa? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ini sebelum zamannya Nabi Isa. Ya, sebelum zamannya Nabi Isa. Makanya mereka ini mendapati penguasa-penguasa yang musyrik. Dan nanti ketika datang Nabi Isa, akhirnya mereka kembali kepada agama yang benar, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ketahui ini sebelumnya zaman Nabi Isa. Allahu a'lam. Ya, cukup kiranya kami tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.